Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kita akan melanjutkan ke soal dinamika untuk kasus benda yang berada dalam bidang miring dan terhubung suatu katrol. Oke, benda A pada gambar memiliki berat 102 Newton dan benda B memiliki berat 32 Newton. Koefisien gesekan antara A dan bidang miring itu di sini ada dua, ada mu S dan mu K. Nah, sudutnya 40 derajat. Biarkan arah positif sumbu X mengarah ke atas bidang miring. Oke, jadi pada soal ini kita sudah diarahkan untuk menggunakan acuan koordinat ya. Menggunakan acuan koordinat kartesius, di mana yang ke atas yang seperti ini itu sumbu X kan positif, maka arahnya positif. Yang sesuai dengan arah ini nanti positif. Kalau yang berlawanan berarti nanti negatif. Nah, dalam notasi vektor satuan tentukan percepatannya. Percepatan apa? Percepatan benda A. Jadi yang kita lihat hanya percepatan A-nya di sini ya. Tapi di sini ada 3 kasus. Ada ketika dia diam, ada ketika dia bergerak di atas bidang miring, dan ada ketika dia bergerak ke bawah. Nah, oke, kita tinjau dulu kasus yang pertama, yaitu awalnya diam. Nah, karena ini berkaitan dinamika, maka kita perlu membuat diagram gayanya. Oke, benda A karena dia memiliki massa, maka dia memiliki gaya berat. Karena A, maka WA ya, kakak simbolinnya. Kemudian dia berada di suatu permukaan bidang miring, berarti dia memiliki gaya normal. Kenapa? Karena gaya normal adalah gaya yang tegak lurus dengan permukaan. Jadi harus ada permukaan ya. Tegak lurus dengan permukaan, di sini ada normal N. Nah, B ini lihat B. B ada nggak gaya normal kira-kira? Tidak ada ya, karena dia tidak ada permukaannya. Karena harus tegak lurus dengan permukaan. Kalau nggak ada permukaannya jelas dia bernilai 0. Oke, nah selanjutnya ada apa lagi? Karena dia memiliki tali yang terikat antara A dan B, maka pasti dia memiliki gaya tegangan tali T. Di sini juga ada T. Nah, kemudian di sini dibilang ada mu S dan mu K, artinya dia ada gaya gesek. Nah, untuk gaya geseknya ini akan kita gambarkan sesuai dengan kasusnya ya nanti. Oke, yang B ada apa? Ada gaya berat juga WB. Oke, selain gaya gesek apakah ada lagi gaya-gayanya? Ada ya, yaitu gaya proyeksi gaya berat A. Karena kalau kita lihat nih, WA itu kalau kakak pasang koordinat di sini di titik A ini, maka terlihat WA itu adalah vektor gaya yang membentuk sudut. Nah, ketika dia membentuk sudut atau miring dalam fisika, kita harus luruskan ke jalan yang benar atau kita harus proyeksikan. Kita harus proyeksikan WA nih. Kalau kita proyeksiin ke Y berarti namanya WAY. Kalau kita proyeksiin ke X namanya WAX. Oke, kita sudah menggambarkan semua gaya-gayanya kecuali gaya gesek. Nah, ini akan kakak ambil gambarnya. Kita tinjau per kasus. Ini kasus yang pertama adalah A diam awalnya. Awalnya diam. Jadi kita nggak tahu ya. Selanjutnya dia ada kemungkinan dia bergerak atau dia tetap diam, kita masih nggak tahu. Kalau A awalnya diam, kira-kira kecepatannya berapa? Itu pertanyaan yang pertama. Hati-hati di sini, A itu awalnya diam, tapi nggak selamanya dia diam. Nah, untuk bisa tahu kita dia diam atau tidak, kita membutuhkan suatu konsep, namanya konsep gesekan. Jadi, kita akan lihat bagaimana gaya gesek pada A dan bagaimana gaya gesek statis pada benda A. Oke, kenapa demikian? Nanti akan kakak jelaskan di akhir ya. Oke, sebelumnya kita akan tulis dulu apa-apa yang diketahuinya. Yang diketahui pertama adalah WA 102 Newton, terus WB adalah 32 Newton, terus tetanya adalah 40 derajat. Kemudian mu S-nya 0,56
mu K-nya, mu S tuh mu statis ya, atau koefisien statis. Kalau mu K, koefisien kinetis 0,25. Nah, hati-hati ya, yang ke atas searah dengan bidang miringnya adalah positif, ke sini juga positif, kebalikannya adalah negatif, ke bawah adalah negatif. Nah, ini acuannya yang sudah ditetapkan di soal. Oke, ketika awalnya diam, kita tinjau dulu. Jadi kalau kita berpikir langsung inilah, kan dia diam Kak, berarti otomatis A-nya 0. Boleh kayak gitu, tapi karena dia ini di bidang miring, dia tuh punya peluang bergerak. Jadi kita harus lihat dulu dia bergerak nggak sih, kayak gitu. Caranya dengan meninjau konsep gaya gesek. Oke, kita tinjau dulu ya. Tinjau benda A dulu. Tinjau A karena dia ini ada di sumbu X-nya, tadi ini sumbu X, maka dan juga ada di sumbu Y. Gaya-gayanya, maka kita tinjau dua sumbu. Pertama sumbu X, kemudian sumbu Y. Apa aja kalau di sumbu X? Sigma Fx sama dengan, nah, karena awalnya dia diam, kita anggap dia diam ya. Kita anggap dia diam, awalnya ini kan kondisi awalnya. Maka sigma F sama dengan 0, tidak ada gerakan ke atas bawah searah dengan bidang miringnya. Gaya apa aja di sumbu X? Ada T, ada WAX, dan ada gaya gesek. Nah, gaya gesek ini kan kita nggak bisa menentukan ya arahnya ke atas atau ke bawah karena bendanya diam. Karena gaya gesek itu adalah gaya yang melawan gerak arah, gaya yang melawan gerakan suatu benda. Jadi kalau geraknya ke kanan, gaya geseknya ke kiri. Nah, kalau misalkan bendanya diam, kita kan nggak tahu. Nah, ini kita misalin aja. Misal gaya geseknya tuh ke bawah F-nya, kakak gambarinnya. Maka di sini gaya-gaya yang di Fx itu adalah T yang arahnya ke atas kan positif, min gaya geseknya ke sumbu X negatif jadi negatif, terus min WAX sama dengan 0. Nah, kita dapat persamaan 1. Bentar, karena kita ini mau mencari konsep gaya geseknya, jadi ini kita buat persamaan gaya geseknya ya. Jadi F sama dengan WAX pindah ruas jadi positif, kemudian yang ini negatif T. Nah, ini kakak kali minus 1 semua, jadi F sama dengan T min WAX. Atau T min WAX itu apa? Oh iya, belum kita cari ya di sini ya. WAX itu adalah, kita lihat nih, kalau sudutnya di sini maka dia akan di sini sudutnya. Proyeksinya tuh sudutnya akan di sini samanya. Maka kalau gitu WAY itu adalah W cos 40. Kalau WAX W sin 40. Ingat ya, yang terapit sudut ya pakai cos. Oke, kita balik lagi ke sini, maka WAX adalah W sin 40 ya. Kita dapat persamaan 1. Kemudian kita tinjau lagi sumbu Y-nya. Sumbu Y-nya adalah apa nih? Kita lihat, cuman yang ada cuman N sama WAY ya, nggak ada lagi gaya-gayanya. N-nya ke atas tuh berarti ke Y positif, berarti dia positif. Min WAY-nya ke bawah, berarti dia negatif. Sama dengan 0 juga. Kenapa 0? Karena, ini kakak lupa nulisin, sigma FY-nya sama dengan 0. Kenapa 0? Karena bendanya tuh nggak ada gerakan ke atas bawah. Coba bayangin di meja ada mangkok atau ada HP kalian aja, terus nggak kita kasih gaya apa-apa, dia gerak ke atas bawah, kan nggak mungkin kan itu terjadi. Nah, sama di sini juga, dia nggak ada gaya yang menarik ke atas. Ingat, gaya normal itu bukan gaya menarik, tapi gaya yang tegak lurus ketika ada bidang. Maka dari bidangnya itu, dari permukaan bidang, dia tegak lurus ke atas, tapi dia tidak berfungsi untuk menarik. Nah, jadi di sini dia karena nggak mungkin gerak ke atas bawah, maka sigma F sama dengan 0. Maka N min WAY sama dengan 0. Berarti kan sama dengan ya, WAY sama dengan N. Oke, ini berarti N-nya sama dengan apa? W dikali cos 40. Oke, ini kita dapetin persamaan yang kedua. Oke, nah ini baru tinjau sumbu benda A. Sekarang kita tinjau benda B. Sini benda B.
Oke, benda B di sini karena dia tidak ada gerakan ke arah yang searah dengan sumbu X atau yang searah dengan bidang miring tadi, maka di sumbu X dia nggak ada, langsung aja cus ke sumbu Y. Ingat dia gaya-gayanya juga cuma di sumbu Y kan dia, sumbu Y. Maka sigma F, nah karena dia ini juga dianggapnya awalnya diam, jadi sigma FY nya juga sama dengan 0. Oke, gaya-gaya yang bekerja adalah apa? T min WB sama dengan 0, maka kita dapetin T sama dengan WB. WB itu apa? WB itu M. Enggak usah, WB kan di soal udah dikasih tahu ya. Nilainya 32 Newton. Berarti ini 32 Newton. Nah, ini dapat persamaan ketiga. Nah, dari persamaan 1 2 3, kalau kita mau mencari gaya gesek, berarti tinggal kita substitusikan ya. T-nya kita masukin sini, N-nya kita masukin N-nya nggak perlu ya, N-nya ternyata tidak dibutuhkan yang ini, berarti nggak usah kita apa-apain. Oke, kita masukin F-nya, berarti di sini F sama dengan T-nya tadi 32 min W-nya WA lah, hati-hati ini tinjau A maka WA, WA-nya tadi 102 nih, 102 dikali sin 40, 102 dikali sin 40. Nah, ini kita akan dapetin hasilnya sama dengan minus 33,56 Newton. Udah ketahuan ya, 100 dikali sin itu nilainya tetap lebih gede dari 32, jadi hasilnya minus. Oh, ternyata hasilnya minus. Maknanya apa di sini? Maknanya ternyata gaya geseknya itu bukan ke bawah, tapi ke atas. Yang benernya ya, tapi nggak apa-apa. Berarti di sini gaya geseknya adalah 33,56, arahnya ke atas. Berarti kalau gitu dapat kita simpulkan dia punya peluang geraknya ke bawah ya. Sesuai kan dengan sesuai dengan alaminya benda, kalau di bidang miring dia akan turun ke bawah. Punya potensi turun ke bawah. Nah, sesuai ya sama kehidupan nyata. Oke. Nah, ini kita udah dapetin nih gaya gesek bendanya. Nah, sekarang coba kita akan bandingkan dengan gaya gesek statisnya. Kenapa demikian? Karena gini, kalau kakak punya akan gambarin grafik. Jadi ini adalah grafik gaya gesek ya. Setiap benda yang berdiam aja di suatu permukaan, misalkan meja gitu ya, terus kita berdiri aja, diam. Apapun itu benda yang berada di atas suatu bidang dan bidangnya itu kasar dan dia diam, itu pasti memiliki gaya gesek. Nama gaya gesek adalah gaya gesek statis atau gaya gesek pada benda-benda yang diam. Statis itu kan artinya diam. Nah, tapi ketika benda itu bergerak, maka ada namanya gaya gesek kinetis, gaya gesek ketika benda itu bergerak. Nah, kalau misalkan nanti gaya gesek statis itu dipakai ketika apa? Ketika F gesek statis itu yang kita pakai mu s, dan itu ketika bendanya diam. Kalau gaya gesek yang kinetis, ya pakainya yang koefisien yang kinetis, dan itu ketika bendanya tuh bergerak. Ya, nah ternyata gaya gesek benda yang diam itu tadi, itu adalah gaya gesek maksimumnya. Dan karena dia maksimumnya, itu menjadi batasan. Kalau gambar grafik gaya gesek tuh gini nih. Gaya gesek statisnya itu dia maksimum nih, nilainya paling besar. Ini adalah gaya gesek statisnya ya. Nah, kemudian kalau misalkan kita dari statis itu tiba-tiba bendanya bergerak, dia mulai bergerak di sini nih. Nah, jadi grafik gaya gesek itu gini. Awalnya dia diam, set sampai maksimum dia tetap diam. Ini gesek statisnya. Nanti kalau kita tambahkan, misalkan kita tambahkan dorongan, misalkan meja terus kita tambah dorong, 1 orang masih tetap diam, berarti dia masih gaya gesek statis. Tambah lagi orang, 5 orang, dia tepat akan bergerak tapi belum bergerak, tapi udah ada kemungkinan buat bergerak tuh. Nah, itu posisinya di sini, di posisi ini. Nah, di sini, ini namanya posisi tepat akan bergerak. Baru kalau dikatakan tepat akan bergerak, berarti belum bergerak ya. Nah, kalau misalkan udah lewat dari sini, udah dikuningin yang lurus ini tuh sudah jangkauannya yang gaya geseknya yang kinetis, artinya dia bendanya di sini udah bergerak.
Jadi titik ini diam, ini titik tepat akan bergerak yang ini nih, dan ini titik-titik sepanjang ini itu adalah yang sudah bergerak. Nah, jadi dengan kita mengetahui gaya gesek statisnya, kita bisa mengetahui benda ini bergerak atau enggak. Contoh, jadi ini kalau kakak deskripsikan dalam bentuk list ya. Jadi ketika gayanya itu, nih, ketika gaya gesekannya itu lebih besar dari lebih kecil dulu ya, lebih kecil dari gaya gesek statisnya, maka dia akan tetap diam. Contoh nih, ini benda nih, dia punya massa 20 Newton. 20 Newton. Gaya beratnya 20 Newton. Maka kalau misalkan kakak dorong dengan gaya yang 10 Newton aja, dia nggak akan bergerakan. Sama. Tunggu, belum selesai, sorry. Ini 20 Newton dan dia ada gaya gesek ya. Gaya gesek statisnya itu adalah misalkan 5 ya. Gaya koefisien statis itu batasnya sampai 1 ya. 0,5, sorry. Nah, maka kalau misalkan dia itu gaya geseknya lebih besar tadi daripada dorongan tadi, maka dia tetap akan diam kan. Nah, itulah berarti gaya gesekan benda ini atau gaya-gaya yang lainnya ini juga bisa. Ini nggak harus gaya gesek benda, bisa juga F yang tadi ya, F dorongan tadi, ini F yang ini. Kalau dia lebih kecil dari gaya gesekan diam bendanya ini, ya dia nggak akan bergerak. Nah, ini kasus yang pertama. Terus kasus yang kedua, kalau F-nya itu akan sama dengan gaya gesek statisnya, ini akan kasusnya tepat akan bergerak. Dan ini nih kalau kita tinjau hukum Newtonnya, dia tetap sigma F sama dengan 0 ya. Karena dia belum bergerak, baru tepat akan bergerak. Terus yang ketiga itu ketika F-nya itu lebih besar dari F statisnya. Ya kalau lebih besar, ini dorongnya 100, ininya cuman misalkan ya 0,5 dikali 20 berapa? 10 ya. Maka lebih 10 Newton sama 100 Newton nih, beratannya 100 Newton kan ya. Besaran yang 100 Newton, maka dia akan bergerak. Nah, ini kasus yang bergerak gitu. Kalau tadi di sini 20 Newton dikali setengah doang kan 10 sama 10, ya dia nggak akan bergerak, tapi baru akan tepat akan bergerak. Jadi contohnya itu nanti kasus yang di sini kalau 20 sama 10. Tadi yang kalau ini dia misalkan gaya geseknya 20 Newton. Ini 20 Newton, ini 10. Maka yang nggak akan bergerak ya, hati-hati. Jadi ketika gayanya tuh lebih kecil dari gaya geseknya, gayanya ini bisa apa aja, bisa gaya dorong, bisa juga gaya gesek bendanya itu sendiri, dia maka tetap akan diam. Nah, sekarang kita lihat nih, kita udah tahu gayanya yang dari benda A itu adalah 33,56 gaya gesekannya. Nah, kalau gaya gesek statisnya berapa? Kita cari F statis itu berarti kan mu S dikali N. Nah, disinilah kita memakai persamaan 2. N-nya ini adalah W-nya adalah WA. Ingat ini komponen benda A. Maka WA-nya itu 102 dikali cos 40 ya. Nah, 0,56 ya kalau nggak salah ya. Dikali 102 dikali berapa? Dikali cos 40. Benar ya? Cos 40 102 0,56. Oke, di sini kita dapetin hasilnya adalah F statisnya atau batasannya itu adalah 43,76. Coba F sama F statis gedean mana? Ya ini 43, ya ini minus 33,56. Udah jelas gedean yang statis ya, berarti F ini lebih kecil daripada F statis maksimumnya, yang artinya benda ini tetap diam. Karena dia awalnya diam tapi ternyata akhirnya juga dia tetap diam, maka percepatannya kalau diam ya A-nya sama dengan 0. Oke, itu untuk kasus yang pertama, diam. Bisa dipahami? Jadi tidak selalu benda yang awalnya diam tuh akan bergerak atau tidak selalu diam. Kita harus lihat dulu dari konsep gesekannya. Apakah dia melebihi batasan gaya gesek maksimumnya, yaitu gaya gesek statisnya atau enggak. Kalau melebihi berarti dia bergerak. Kalau misalkan enggak berarti dia tetap diam. Kalau bergerak masih bisa kita tinjau lagi bergeraknya itu nanti konstan atau tidak. Kalau konstan dia tetap tidak punya
percepatan. Kalau misalkan dia bergeraknya tidak konstan, berarti kecepatannya tidak konstan, berarti dia punya percepatan. Tuh, jadi hati-hati. Oke, next kita lanjut ke nomor B, yaitu ditanyakan bergerak ke atas bidang miring. Jadi sekarang diasumsikannya itu bendanya itu bergerak ke atas. Awalnya ya, hati-hati, awalnya. Nah, jadi kalau di sini udah dikasih tahu geraknya ke atas, berarti dengan mudah kita bisa menggambarkan gaya geseknya ke bawah ya, karena melawan arah geraknya. Oke, sekarang kita akan tinjau lagi gaya-gayanya. Sama di sini udah ada T, bener ya, N. Ini masih sama sih, cuman bedanya di gaya geseknya aja. Kita tinjau lagi dari awal. Benda A. Kita tinjau dua sumbu juga. Kenapa? Karena dua-duanya ada ya sumbunya. Sumbu X. Sumbu X. Bedanya cuma di F-nya nih. Kalau F-nya tadi kan kita misalin ke bawah juga ya ternyata ya. Oke. Kita misalin ke bawah juga, berarti sama persis sama yang kayak di sini ya pemisalannya ya. Oke, tapi hati-hati, kita ulang aja dari awal biar ini. Nah, di sini hati-hati adalah A-nya. Kita lihat gerakannya kan ke atas, berarti A-nya karena ke atas tuh ke kanan positif, berarti A-nya positif. Itu untuk kasus yang benda A. Tapi coba kita lihat benda B. Benda B ini kan geraknya kalau benda A ke atas, berarti benda B ke bawah kan ya. Ke bawah itu ke X negatif. Ke Y negatif. Berarti nanti A-nya adalah minus. Hati-hati, karena ingat kalau kita pakai acuan koordinat dari awal sampai akhir kita harus mengerjakan pakai acuan yang sama. Nggak boleh tiba-tiba berganti jadi yang searah dengan gerak yang positif. Nggak boleh ya. Kalau ini searah dengan gerak yang positif, nanti jatuhnya yang benda B ini nanti A-nya positif, sedangkan salah, nggak boleh. Kalau pakai acuan itu yang dari awal harus pakai acuan itu. Oke, kita cari lagi di sini. Berarti sumbu X-nya kita dapetin apa? T min WAX min F sama dengan karena di sini dia bergerak ke atas, berarti otomatis nggak nol ya. Berarti ada M kali A. A-nya tapi lihat positif atau negatif, karena searah dengan koordinatnya sesuai maka positif. Berarti ini M A dikali A. Hati-hati, karena ini sumbunya benda A, kita tinjaunya maka M-nya MA. Kita dapat persamaan 1. Nah, kalau sumbu Y, berarti N sama WAY aja ya. Berarti N min WAY tetap sama dengan 0. N sama dengan WAY. Yang ini tadi tuh nilainya WA dikali cos 40. Ini persamaan 2. Kemudian untuk benda B sekarang. Hati-hati. Benda B dibilang bergerak ke atas benda A-nya, maka benda B pasti bergerak juga ke bawah. Kan satu tali. Sigma F Y-nya karena dia cuma punya sumbu Y sama dengan M kali A. Tapi ingat, hati-hati, A-nya ke arah Y negatif, berarti minus di sini. Maka ini sama aja minus M dikali A. M-nya karena benda B adalah MB. Nah, sigma FY. Sigma FY itu gaya-gaya apa saja di sumbu Y pada benda B, yaitu ada T dan juga ada WB. Maka T min WB sama dengan minus M dikali MB dikali A. Nah, dari sini kita dapetin T sama dengan minus MB dikali A ditambah WB. WB. MB. Oke, kita dapat persamaan T-nya ya di sini ya. Atau biar cantik ini kakak buat jadi WB minus MB dikali A. Nah, ini dapat persamaan 3. Nah, ini nanti kita akan mencari percepatannya ya. Karena kita mau melihat percepatannya berapa. Oke, karena ini awalnya udah bergerak, boleh sih dicari dulu sigma FK-nya, F statisnya berapa, F-nya berapa itu boleh. Tapi bisa juga kita langsung kerjakan A-nya. Nanti di akhir kita coba cek ya, membuktikan aja. Di sini kita lanjutin dulu. Oke, nah di sini kita akan masukin T-nya ke persamaan 1 dan kita akan
mencari FK-nya tadi kan F statisnya adalah N dikali mu S ya. Ini yang tadi hasilnya berapa tadi? Di soal ini 43,78 Newton. Nah, ini yang statis perbandingan. Nah, kita cari yang kinetis. Nah, karena ini bergerak jadi F-nya di sini bukan statis tapi kinetis ya. Oke, di next page aja jadinya T min WAX min F kinetik sama dengan M kali A dikali A. Hati-hati. T-nya kakak substitusiin ini bukan minus, ini sama dengan WB minus MB dikali A. WB minus MB dikali A dikurangi WA dikali WAX. X itu sin ya. Sin 40 min N dikali mu K ya, sama dengan MA dikali A. Nah, ini kakak nebak sih ya. Nebak ini nih bisa langsung cari aja A-nya karena pasti lebih besar FK-nya daripada, maksudnya kakak udah tahu kalau ini bakal bergerak jadi nggak ditinjau lagi ya. Oke. Di sini kita mau cari yang komponen AA semua, kita pindahin ke kiri. Jadi di sini MB minus MB dikali A, ini jadi minus lagi, minus MA dikali A sama dengan, ini kan pindah ruas ya, negatif. Nah, ini sama dengan WA dikali sin 40 plus N dikali mu K dikurang apa tuh WB sama dengan, enggak sama dengan ya, sama dengannya di sini. Oke, ini kakak keluarin minus, berarti sisa M minus A, berarti kan sisa MB ditambah MA ya, sama dengan ini WA dikali sin 40 plus N dikali mu K minus WB. Maka A nya sama dengan WA dikali sin 40 plus N dikali mu K. Ini kalau udah ada nilainya boleh dimasukin langsung biar nggak panjang gini. MB ditambah MA. Tapi ini hati-hati, ini minus. Nah, nanti atau kan kalau gitu kan sama dengan minus kan. Nah, ini kalian akan dapetin hasilnya 3,88 meter per sekon kuadrat. Nah, oke, jadi pada kasus yang kedua ini pas dia awalnya bergerak ke atas, kalau udah bilang bergerak ke atas ya berarti dia bergerak kan. Nah, makanya kita tidak perlu mengecek lagi dia lebih besar dari F statis atau tidak, karena pasti dia lebih besar, makanya dia bergerak ke atas. Oke. Nah, di sini kita dapetin nilai A-nya negatif. Berarti maknanya apa? Maknanya dia ini bergerak ke atas nih. Bergerak ke atas tapi dia mengalami perlambatan hingga mungkin di suatu titik dia diam dulu sejenak bentar, habis itu dia turun ke bawah karena naruh secara alamiahnya kalau di bidang miring itu benda itu akan bergerak ke bawah kan ya. Jadi maksud dari tanda negatif dalam persamaan A ini adalah benda ini bergerak ke atas nih tapi mengalami perlambatan dan mungkin di suatu ketika dia akan bergerak ke bawah lagi, dia berhenti terus bergerak ke bawah. Itu makna dari A negatif di sini. Oke, kita next ke yang kasus C ya, bergerak ke bidang miring bawah. Oke, mungkin di sini aja. Nah, di sini kalau dia geraknya ke bawah berarti gaya geseknya ke atas ya. Yang membedakan cuman gaya gesek sebenarnya ini. Oke. Kita hati-hati lagi nih, karena ini memang pakai acuannya itu koordinat ya. Kakak biasa pakai acuan searah dengan benda, jadi agak tricky nih. Kadang-kadang bisa kalau kurang teliti bisa terjebak. Nanti kakak mau cek nih. Nah, kita tinjau benda A lagi. Benda A. Kita tinjau sumbu Y itu ya pasti selalu sama ya. Langsung aja sumbu X. Sumbu Y pasti ini, selalu ini. Karena ya cuma ada itu aja, cuma ada N dan WAY dan dia selalu diam, nggak mungkin dia bergerak. Jadi selalu itu, jadi kita tinjau sumbu X saja.
Kita lihat. Jadi ini tuh yang benar T min T plus F min WA sama dengan M dikali geraknya tadi ke bawah ya, dikali M, MA dikali A, atau minus A, atau WAX min F min T sama dengan MA dikali A. Yang mana yang benar? 1 atau 2? Jawabannya adalah 1 ya. Kenapa? Karena kita bukan melihat berdasarkan arah geraknya. Di awal kita sudah meninjau berdasarkan koordinat. Nah, karena yang ke bawah itu adalah negatif X kan, ke arah sumbu negatif X, maka WAX itu harus negatif. Nah, T dan F ini kan ke arah ke sumbu X positif, maka dia harus positif. Terus M kali A-nya karena A-nya juga ke bawah, maka A-nya harus negatif juga. Gitu. Kalau yang B ini kalau kita meninjau pada acuannya sesuai dengan arah gerak. Hati-hati, harus konsisten. Nah, di sini kita dapat persamaan 1 ya, yang ini. Nah, kemudian kita akan cari persamaan yang kedua, yaitu dari benda B. Benda B, hati-hati juga di sini. Sigma FY karena dia cuman itu, karena dia bergerak kalau dia bergerak ke bawah, berarti si benda B akan bergerak ke atas. Kalau ke atas berarti M dikali A-nya positif atau negatif? Positif ya, karena ke sumbu Y positif. M-nya MB. Sigma FY-nya itu apa aja? Ada T, ada min WB. Sama dengan MB dikali A. Maka kita dapetin ini sama dengan MB dikali A ditambah WB. Nah, ini kita dapat persamaan T-nya. Nah, kita masukin persamaan T-nya ini, persamaan 2 ke persamaan 1. Tapi hati-hati ya, F di sini F apa? Statis atau kinetis? Kinetis ya, karena dia bergerak. Oke, kakak tulis lagi. Jadi T ditambah FK dikurangi WAX sama dengan minus MA dikali A. Nah, T-nya kakak masukin jadi MB dikali A plus WB plus FK min WA, kalau X itu sin 40 sama dengan minus MA dikali A. Oke, yang AA kita masukin ke ruas kiri. Jadi MB dikali A plus MA dikali A sama dengan pindah ruas jadi positif. Terus FK-nya jadi negatif. Terus WB-nya jadi negatif juga ya. Jadi WB. Maka di sini dapetin MA ditambah MB, A-nya dikeluarin sama dengan ini semua WA dikali sin 40 min FK min WB. Nah, terus A-nya jadi apa? A sama dengan apa tadi? Lupa. WA dikali sin 40 dikurangi FK. FK dikurangi WB. Benar nggak? WA sin 40 min FK min WB dibagi sama MB tambah MA. Kalau kayak gini kebalik juga nggak apa-apa ya. Nah, karena di soal itu diketahuinya hanya masanya itu hanya bukan masa yang diketahui adalah beratnya. Di sini pun sama ya, tapi tadi kakak lupa ngasih tahu. Ini kalian tinggal gini aja. W kan sama dengan M kali G. Berarti M itu adalah W per G. Jadi persamaan itu adalah WA dikali sin 40 min FK min WB per ini. WB per G, WB plus WA dibagi G. Nah, inilah G-nya 9,8. Ini juga bisa, jadi tanpa harus ngubah satu-satu gitu ya. Ini kalau kalian cari nanti hasilnya adalah 1,026 meter per sekon kuadrat. Jadi ternyata ketika benda ini bergerak ke bawah, hasil percepatannya itu positif, artinya dia makin cepat. Sesuai kan, kalau benda di bidang miring tuh meskipun ada gesek, dia geraknya ke bawah itu akan semakin dipercepat
Kayak gitu. Coba deh kalian lakuin percobaan. Ada bidang miring kalian buat tuh, terus kalian letakin benda apapun lah di situ, balok, bola. Nanti kalau ke bawah dia pasti mengalami percepatan kan? Karena dia searah, naturalnya dia mengarah ke bawah. Kayak gitu. Jadi di sini hati-hati ya ketika melihat benda bergerak atau tidak, itu kita tinjau dari gaya gesekannya, melebihi gaya gesek statis atau enggak. Kalau dia sudah melebihi berarti dia bergerak. Dia bergerak, makanya kalau bergerak kita pakai gaya gesek kinetis. Kalau dia diam, kita lihat dulu apakah dia tetap akan selalu diam ataukah dia akan bergerak. Kita cek dengan yang tadi ini. Mana tadi? Bagian yang yang dia tepat akan bergerak tadi ya. Nah ini, kita cek dengan 3 aturan ini seperti apa. Maka baru kita tentukan dia ini pakai mu S atau mu K selanjutnya. Nah mungkin itu saja untuk nomor kasus soal nomor berapa ini nggak ada sih, kasus benda bidang miring ya yang terhubung katrol. Sekarang akhiri, sampai jumpa di video selanjutnya.